Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulidatul Alfi, NIM 201110008, kelas PAI A2 Air. Mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Dosen pengampu Ibu Mesyana MPDI. Di sini saya akan menerangkan materi tentang konsep akulturasi dan asimilasi dalam agama dan budaya. Rumusan masalah. Yang pertama, tentang pengertian akulturasi dan asimilasi. Yang kedua, contoh akulturasi dan asimilasi. Yang ketiga, tentang faktor pendorong dan penghambat akulturasi dan asimilasi. Tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian akulturasi dan asimilasi. Yang kedua, untuk mengetahui contoh akulturasi dan asimilasi. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong akulturasi dan asimilasi. Pembahasan yang pertama, A. Mengenai pengertian akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Sedangkan menurut Kuncoro Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Syarat terjadinya proses akulturasi adalah adanya persenyawaan atau affinity, yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut. Kemudian adanya keseragaman atau homogeneity, seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya. Yang selanjutnya yaitu akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A, yaitu kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat. Yang B, kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan. Yang C, kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan. Yang D yaitu kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit. Yang E yaitu kontak budaya baik antara sistem budaya, sistem sosial, maupun unsur budaya fisik. Selanjutnya yaitu contoh akulturasi budaya. Yang pertama, dalam seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu, Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung berwujudan dewa atau Buddha, serta bangunan-bangunan candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak, yaitu merupakan unsur Indonesia asli. Yang kedua yaitu seni rupa dan seni ukir. Maksudnya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Yang ketiga yaitu seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia.
Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tentang tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita atau kepahlawanan. Yang keempat yaitu sistem kepercayaan. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya, dapat dilihat ada pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat akulturasi. Yang pertama yaitu kita bahas tentang faktor pendorong akulturasi adalah sebagai berikut. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau deviation. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat akulturasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Yang ketiga, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kekuatannya. Yang keempat, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Selanjutnya, yaitu bab tentang asimilasi budaya. Asimilasi adalah pembaruan dua budaya bersama-sama dengan karakteristik hilangnya budaya asli untuk membentuk budaya baru. Pengertian lain mengenai asimilasi pembaruan merupakan padanan kata dari istilah assimilation, merupakan proses perubahan kebudayaan secara total akibat membaurnya dua kebudayaan atau lebih sehingga ciri-ciri kebudayaan yang asli atau lama tidak tampak lagi. Menurut Kuncoro Ningrat, pembaruan adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda. Setelah mereka bergaul dengan intensif, sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Asimilasi dapat terbentuk ketika ada persyaratan berikut. Yang pertama, ada sejumlah kelompok yang memiliki budaya yang berbeda. Yang kedua, asosiasi terjadi antara individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, budayanya setiap perubahan kelompok dan beradaptasi. Contoh asimilasi dalam budaya. Yang pertama yaitu di bidang seni bangunan. Bangunan bersejarah banyak dibangun dari hasil asimilasi. Sebagai contoh, punden berunda-unda. Yang kedua, seni rupa atau seni lukis. Banyak kesenian Indonesia dari pengaruh kebudayaan India, seperti halnya seni rupa dan juga seni lukis. Yang ketiga yaitu seni sastra. Prasasti-prasasti kuno ditemukan pada berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan lainnya, menunjukkan karena adanya pengaruh Hindu-Buddha. Yang keempat yaitu kalender. Adanya penanggalan India yang diadopsi Indonesia menunjukkan karena adanya akulturasi budaya. Penggunaan penanggalan ini merupakan penggunaan tahun Saka di Indonesia. Yang kelima yaitu pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia kuat sekali hingga bisa mempengaruhi pada sistem pemerintahannya. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat asimilasi. Yang pertama, faktor pendorong asimilasi adalah sebagai berikut. A. Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan.
B. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. C. Kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan budaya-budaya yang dibawanya. Yang D yaitu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor penghambat asimilasi adalah sebagai berikut. A. Kelompok yang terisolasi atau terasing, atau biasanya kelompok minoritas. B. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. C. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. D. Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok yang lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari Indonesia dengan kebudayaan Indonesia asli. Sedangkan asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kelompok baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi adalah semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.